Halo pemirsa Jember 1 TV, bagaimana kabar Anda pada hari ini? Semoga semuanya senantiasa dalam keadaan baik dan sehat. Amin. Pemirsa, kembali lagi bersama saya tentunya dalam acara Bincang Sehat pada edisi hari ini. Rekan-rekan, pada kali ini Bincang Sehat akan membahas mengenai ASI eksklusif, di mana lagi-lagi saya telah menemukan beberapa data yang cukup mencengangkan. Salah satunya yakni data dari pemantauan gizi di Indonesia pada tahun 2017 yang menyebutkan bahwa cakupan pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan oleh ibu kepada buah hati mereka masih tergolong rendah, yakni di angka 35,7%, yang berarti ada sekitar 65% bayi yang belum mendapatkan ASI eksklusif selama 6 bulan pertama kelahirannya. Pemirsa, tentu angka ini masih sangat jauh jika dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan WHO dan Kementerian Kesehatan mengenai pemberian ASI eksklusif pada tahun 2019, yakni sekitar angka 50%, di mana ada data lain dari Riset Kesehatan Dasar atau Riskesdas pada tahun 2021 yang menunjukkan ada data 52% atau hanya setengah dari 2,3 juta bayi di Indonesia yang berumur di bawah dari 6 bulan yang telah diberikan ASI secara eksklusif. Nah pemirsa, di mana padahal menurut fakta kajian dan fakta global The Lancet of Breastfeeding Series, di mana menyebutkan bahwa ASI sendiri dapat menurunkan angka kematian yang dikarenakan infeksi hingga 88% pada bayi di usia kurang dari 3 bulan. Berbicara mengenai angka kematian bayi di Indonesia masih tergolong tinggi. Nah, apakah kurangnya pemberian ASI eksklusif ini juga menjadi salah satu penyebab dari tingginya angka kematian tersebut? Kita akan membahasnya bersama Dr. Fitri. Halo, assalamualaikum dokter. Selamat siang. Mbak Prima. Bagaimana dokter kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, terpancar ya dok dari senyumnya yang luar biasa, semangat. Karena pada hari ini dokter kita akan membahas sebuah topik yang sangat luar biasa yang saya yakin bisa menambah awareness para bunda-bunda di rumah nih dok, mengenai ASI untuk buah hati mereka ya dok ya. Nah sebelum kita memulai diskusi kita pada hari ini pemirsa, saya persilahkan Dokter Fitri untuk memberikan pencerahan atau penjelasan mengenai ASI kepada bunda-bunda di rumah. Silahkan dokter. Oke, terima kasih Mbak Prima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda, jadi saya tidak manggil bunda aja ya. Karena kayaknya jadi tugasnya ibu saja ya ASI itu ya. Padahal sebenarnya pemberian ASI itu adalah betul tanggung jawab ibu, tapi sebenarnya secara moral itu ayah beserta keluarga itu juga harus mendukung gitu ya. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa secara definisi ASI eksklusif itu adalah memberikan ASI saja untuk buah hati kita pada usia 0 sampai 6 bulan gitu ya. Jadi ASI saja, jadi tidak boleh memberikan yang lain gitu. Jadi tadi berdasarkan data yang Mbak Prima sampaikan tadi itu sangat betul bahwa masih banyak sekali ibu-ibu yang menyusui, harusnya menyusui gitu ya, tidak menyusukan anaknya gitu ya, dengan berbagai faktor gitu ya. Kalau faktornya mungkin karena kesehatan gitu barangkali ya, sehingga tidak memungkinkan untuk menyusui, mungkin masih bisa kita terima. Tapi kalau dengan alasan bekerja itu sebetulnya bukan alasan gitu ya, karena sekarang di mana-mana di ruang publik itu sudah wajib menyediakan ruang laktasi atau ruang menyusui. Dan sudah banyak sekali kebijakan-kebijakan yang dibuat sehingga sangat memudahkan bagi ibu menyusui, misalnya untuk pumping begitu ya. Jadi tidak ada alasan sebetulnya bagi seorang ibu yang bekerja untuk tidak memberikan ASI gitu ya. Nah mungkin keinginannya saja gitu ya. keinginannya saja yang kurang ya, betul. Nah lain hal lagi kalau misalnya memang ternyata produksinya kurang, tapi sebetulnya kalau mereka berkonsultasi gitu ya, ibu-ibu menyusui itu berkonsultasi, sebenarnya kita juga bisa maksudnya memberikan solusi supaya ASI-nya ini bisa produksi terus gitu ya. Nah minimnya pengetahuan inilah kadang-kadang yang membuat tidak sabar tanda kutip gitu ya, hanya memberikan ASI 1 bulan, 2 bulan gitu ya, dengan alasan nanti bayinya nggak kenyang ya, masih rewel, jadi dikasih tambahan selain ASI gitu. Padahal kita mengetahui bahwa Allah sudah menciptakan sedemikian rupa gitu ya, bayi itu dilahirkan tuh kan dalam kondisi yang masih sangat lemah gitu ya, sehingga organ-organnya kan masih belum bisa menerima hal-hal yang
kasar begitu ya, sehingga Allah sudah menciptakan makanan untuk bayi itu lewat ibunya gitu ya. Jadi kalau ditanya itu kan hanya berupa cairan dok, jadi kurang dong nanti nutrisinya untuk anaknya, sama sekali tidak gitu ya. Jadi komposisi dari ASI itu sudah sangat lengkap, mulai dari karbohidrat gitu ya, protein, lemak, vitamin ya, dan makronutrien dan mikronutrien itu sudah sangat lengkap, sehingga tidak ada alasan lagi untuk bilang bahwa anakku kurang ASI-nya ya, kurang gizinya iya. mungkin ya, dok, ya. Ini anaknya masih rewel, berat badannya nggak gemuk kayak anak yang dikasih susu formula itu kayaknya tuh statement yang kurang tepat. Salah ya, dok, ya. Statement yang kurang tepat. Jadi bergembira saya, maksudnya ini Jember Satu TV mengadakan ruang edukasi ini ya buat ibu-ibu dan calon ibu. Oke. Iya kan? Iya benar sekali. Bukan hanya untuk ibu hamil menyusui, tapi juga nenek-neneknya ya kan, anak-anak remaja gitu kan. Ya nenek nanti kan pasti punya cucu ya kan, yang remaja nanti akan masuk ke usia reproduksi. Jadi harus edukasinya itu ke semua lini umur gitu ya, supaya ikut mensukseskan ASI inklusif gitu mungkin ya Mbak. Oke, nah dari penjelasan dokter ini tadi, saya mau tanya dong dok, seberapa penting sih ASI ini untuk bayi sehingga harus benar-benar diberikan dari usia 0 hingga 6 bulan? Oke. Nah, karena tadi memang dia adalah satu-satunya makanan untuk bayi umur 0 sampai 6 tahun ya, sama seperti halnya kepentingannya ya seperti kepentingan kita orang dewasa makan gitu ya. Jadi pemenuhan nutrisi. Nah, pada bayi karena memang masih membutuhkan tumbuh kembang yang sangat pesat gitu kan ya. Jadi bayi itu baru lahir begitu kan, betul sudah dianugerahi sel, tetapi perkembangan sel otaknya ya, perkembangan sel-sel berikutnya setelah di luar tubuh ibu itu butuh nutrisi yang sempurna kan begitu. Nah, nutrisi yang sempurnanya itu ada di ASI. Gitu. Jadi itu manfaat dari nutrisi saja gitu ya, padahal di dalam ASI sendiri juga ada kandungan antibodi. Jadi anak-anak yang mendapatkan ASI itu sudah ada penelitiannya ya, mereka sangat rendah sekali resiko untuk terkena infeksi. Itu salah satu dari manfaatnya gitu Mbak. Oke Gitu. dokter. Nah kemudian kerugian bayi ini sendiri kalau tidak mendapatkan ASI eksklusif itu apa sih dok? Nah gitu ya, jadi dan kebalikannya mungkin dari sisi nutrisi mungkin bisa ya, misalnya tergantikan oleh susu formula begitu ya. Tentu saja nutrisi yang ada di susu formula tidak selengkap dari ASI gitu ya. Nah yang sering terjadi memang pemberian susu formula pada bayi itu memang kadang-kadang berat badannya jadi tidak terkendali karena memang kadar lemaknya mungkin sama-sama punya lemak ya, ASI eksklusif punya lemak, susu formula juga punya lemak gitu ya, tapi lemak pada susu formula ini tadi akhirnya bisa mengakibatkan bayi itu jadi nanti obesitas gitu ya, berlebih gitu. Belum lagi faktor-faktor lain, misalnya ada zat-zat di dalam susu formula itu yang menjadi faktor alergen terhadap bayi, sehingga kita sering dengar ya anak bayi alergi susu sapi. Benar. Jadi harus minum susu soya, tapi nggak pernah kita dengar bayi yang alergi susu ibu gitu ya, nggak pernah kan. Nah kayak gitulah kira-kira. Jadi secara kerugiannya biasanya memang anak lebih rentan terkena infeksi biasanya Mbak, dibanding anak-anak yang mendapatkan ASI. Karena memang di ASI itu sendiri ada antibodi itu tadi ya dok ya, seperti itu. Nah dok, tadi sedikit disinggung oleh dokter bahwa biasanya bayi itu yang minum susu ibunya sendiri itu lebih kurus gitu dok. Nah itu gimana itu dok? Sebenarnya bukan lebih kurus ya, jadi batasan kita untuk menyebutkan bayi ini cukup gizinya atau berlebih atau kurang itu kan ada standarnya ya. Jadi secara umur gitu ya, ada tabelnya, ada grafiknya gitu ya. Makanya kemudian kita kenal dengan KMS ya, ada grafik tinggi badan, berat badan secara umur kayak gitu. Nah, jadi diikuti misalnya berat lahirnya tadi misalnya 3 kilo gitu. Nanti setelah sekian bulan jadi berapa gitu. Itu ada grafiknya nanti kan ya, Mbak. Nah, asalkan masih masuk di dalam kriteria warna hijau ya, kuning hijau ya. Kalau dalam bahasa medis itu ada standar deviasinya gitu ya, -2 sampai +2 itu masih normal. Jadi kita tidak menilainya itu berdasarkan mata kita ya, ini anaknya kayaknya kurus gitu ya, nggak gitu ya. Nah, tapi dinilai dari usianya, beratnya sekian gitu ya.
Nah, kalau dokter mungkin kadang-kadang udah hafal ya, kalau berat sekian, umur sekian tuh normal gitu. Tapi kalau misalnya memang kita perlu melihat grafik juga nggak apa-apa gitu ya. Jadi diikuti. Nah, memang biasanya bayi-bayi yang mendapatkan ASI itu dia nggak di atas hijau gitu, Mbak. Jadi dia paling standarnya hijau gitu ya. Nah, biasanya ibu-ibu suka gitu kan, anaknya kok nggak gemuk-gemuk gitu ya. Padahal sebenarnya anaknya udah normal, secara berat badan tuh udah normal gitu. Lebih suka yang gino-gino ya. Iya, Gitu, oh, Pak. gitu ya. Nah, kemudian dok, seperti fenomena mungkin yang ada di masyarakat ya dok, ya mungkin mereka khawatir nih kalau hanya diberikan ASI kok berat badannya susah naik seperti itu. Lalu mereka kemudian memutuskan untuk mungkin menambah susu formula. Itu sebenarnya diperbolehkan nggak sih dok? Sebenarnya tidak. Jadi makanya tadi penting bahwa ibu-ibu tuh ikut posyandu gitu ya, atau mungkin dikontrol ke dokter anak gitu, mengikuti perkembangan tumbuh kembang anaknya itu tadi gitu ya. Karena kalau secara grafik dia naik, berarti sebenarnya anak ini tidak kurang nutrisi gitu ya. Dan memang bisa dilihat sih, artinya kalau ibunya memang rajin memberikan ASI gitu ya, memang idealnya kan dia tiap 2 jam 3 jam sekali gitu ya pemberiannya. Saya pikir anaknya nggak mungkin rewel karena lapar kayaknya ya. Itu kayaknya kesimpulan sesaat mungkin ya, anaknya rewel ini kayaknya lapar ini gitu ya, terus disumbel makanan gitu ya. Benar sekali. Gitu. Jadi cukup atau tidak itu kembali lagi kita melihat tumbuh kembangnya, apakah sudah sesuai dengan usianya tadi gitu. Kalau sudah sesuai berarti sebenarnya tidak kurang. Tidak perlu. Gitu. Jadi jangan hanya menilai hanya dari visualnya Iya, saja. Anak yang betul. tidak terlalu gemuk bukan berarti kurang gizi seperti itu ya dok. Sekali. Nah, dok. Nah, kemudian jika kita hanya melihat visual nih, mungkin nggak terlalu gemuk gitu ya. Memangnya apakah ada tanda-tanda jika bayi ini kekurangan ASI atau tidak seperti itu dok? Kalau dari fisik kita sulit ya, maksudnya untuk menilai itu ya Mbak. Yang paling objektif itu adalah dengan memasukkan itu tadi tabel, mengukur berat badannya gitu ya sesuai umur, lalu dimasukkan ke grafik gitu. Memang sih ada faktor-faktor lain lagi ya Mbak, maksudnya pada bayi itu kan kita lebih rinci ya, mengukur lingkar kepala kayak gitu-gitu kan ya, supaya kita tahu ini benar anak bayi ini normal atau tidak, atau gitu ada ya, ada penyakit yang lain gitu kan ya. Jadi secara fisik asalkan bayinya itu tercukupi semuanya gitu ya Mbak, kebutuhan tidurnya gitu ya, kebutuhan nutrisinya, pasti sebenarnya bayi itu nggak rewel kok. Nggak rewel Iya. ya, karena memang banyak sekali di masyarakat bayi rewel terus orang tuanya ini sepertinya kurang Berinisiatifnya ASI, makan, lapar iya. gitu ya. Padahal kan ada faktor-faktor lain yang menyebabkan hal itu gitu dok. Iya, Nah, betul. jika ternyata nih dok, memang bayi ini ternyata kurang gizi gitu dok. Nah, ini solusinya seperti apa dokter? Apa boleh diberi susu formula atau ibunya malahan yang harus menambah gizi? Nah, itu kita harus lihat dulu. Jadi banyak faktor, maksudnya ya Mbak, sebelum kita memutuskan kalau sebenarnya ini ASINya itu benar kurang gitu ya. Kita harus istilahnya anamnesa ya, menanyakan bagaimana kualitas ibunya dalam memberikan ASI, itu harus penting. Nah, mungkin produksi ASINya ada tapi mungkin pemberiannya yang kurang gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya itu yang terjadi, kita bisa motivasi orang tuanya gitu ya. Misalnya orang tuanya bekerja di rumah sama babysitter gitu misalnya gitu ya. Bisa kita motivasi, maksudnya ngasih ASI, susunya ini lebih sering gitu kan ya, karena mungkin kan ada stok di kulkas di freezer gitu kan ya, itu bisa. Tapi kalau memang ternyata secara produksi memang kurang gitu ya, kita juga harus lihat lagi ini produksinya kurang karena apa, ibunya yang malas pumping gitu misalnya gitu ya. Tapi kalau ternyata memang menyatakan itu kurang, boleh kita edukasi dulu lagi ibunya gitu ya. Kadang-kadang memang ASI itu bisa berkurang karena semakin jarang diambil ASINya. Nah, jadi ASI itu begitu Pak, jadi ada umpannya gitu ya, semakin sering dia betul, diumpannya itu dengan disusui ya. Kalau disusui bayinya itu makin sering, makin banyak produksinya. Itu semakin jarang, akhirnya dia semakin produksinya, artinya gini, otak tuh akan bilang, oh ini bayinya udah nggak sering minum kok, ya udah diturunkan aja produksinya. Nah gitu. Tapi dengan hisapannya bayi itu tadi ada hormon yang dikeluarkan ke otak memberi sinyal bahwa ini masih harus produksi lagi gitu, lebih banyak gitu. Nah berdasarkan itulah kemudian ada pernyataan yang bilang bahwa kalau memberikan ASI eksklusif itu bisa untuk KB alami. Kayak gitu Mbak, tapi harus menyusui yang seperti apa gitu ya. Jadi menyusui yang rutin tadi itu tiap 2 jam 3 jam itu tuh bisa untuk
KB alami. Oke, Gitu. jadi bisa ya dok untuk KB alami. Nah, Bisa. pemberian ASI ini harus berapa kali sih dok dalam sehari? Sebenarnya sih memang sesuai dengan keinginannya bayi aja sih ya, tapi paling ideal itu tadi tiap 2 jam atau 3 jam 2 sekali. atau 3 jam. Nah, benar sekali kata dokter tadi bahwa ini edukasi bukan hanya untuk bunda-bunda yang menyusui ya dok ya, tapi juga untuk semuanya seperti saya ini Iya. juga dok. Karena memang dokter, saya sering sekali melihat kasus-kasus di sekitar lingkungan saya ya dok ya, bahwa seorang ibu ternyata katanya susunya tidak keluar seperti itu. Nah, itu kasusnya seperti apa sih dok? Atau memang benar-benar tidak bisa keluar atau sebenarnya bisa, cuma Betul. nggak tahu saja. Kurang telaten. Oh, gitu, Iya. Ada beberapa kasus, ada yang memang yang sama sekali tidak keluar, tapi pun itu sebenarnya kalau ibunya telaten tuh masih bisa dengan lebih sering itu tadi. Menyusukan bayinya Pumping itu itu tadi ya, dok, ya. lebih sering gitu. Kalau ibunya di rumah ya lebih sering, kan cuti kan pastinya kan 3 bulan kan ya. Iya. Tuh waktu itu dimaksimalkan. Semakin sering gitu. Nah, kadang-kadang nggak telaten karena bungnya kurang kan ya, akhirnya segera bikin susu formula. Iya, Gitu. benar Akhirnya sekali. nanti yang Jalan terjadi pintas ya, dok, ya? Iya. Jalan pintas. Akhirnya nanti yang pertama bayinya bingung puting istilahnya. Jadi awalnya tadi udah dikasih ASI, kok sekarang rasanya beda gitu. Karena susu formula kan agak cenderung lebih manis ya. Manis ya, dok. Gitu. Jadi pasti dong responnya bayi ini lebih suka gitu. Sama susu formula Sama susu tadi ya? formula gitu. Akhirnya terus mulai nggak mau. Ya, sebenarnya kalau mau telaten dari awal gitu kan ya, lebih sabar gitu. Pasti sebenarnya lama-lama keluar. Keluar ya dok. Nah, tapi yang terjadi nanti biasanya kalau bayi-bayi yang sudah biasa ASI itu malah nggak mau susu formula kok. Oh, kayak gitu ya dok ya? Kenapa ya Kayak sebenarnya, gitu, dok ya? karena udah menikmati kali ya. Udah 6 bulan ASI eksklusif, pada saat 7 bulan kan sudah waktunya makan gitu kan ya. Biasanya nggak mau susu formula, jadi selalu dikeluhkan sama ibu-ibu, anaknya nggak mau susu formula, ya nggak malah bagus bu, ya malah hemat ya kan, nggak keluar uang buat beli susu formula gitu kan ya. Kan ASINya masih produksi, jadi nggak ada masalah gitu. Jadi selalu biasanya ibu-ibu menganggap bahwa susu formula itu yang melengkapi nutrisinya, tidak, sama sekali bukan. Sama sekali bukan ya. Kalau ASINya udah cukup, ya sudah gitu. Malah kalau susu formula ada efek sampingnya, mungkin obesitas karena ada kandungan gulanya itu tadi ya dok ya. Kayak gitu. Nah, seberapa lama sih dok ASI ini boleh diberikan? Mungkin 2 tahun? Sampai 2 tahun. Oh, 2 tahun. Betul, ya, dok? sampai 2 tahun. Agama juga sudah bilang begitu kan. Oke, sampai 2 tahun, terus habis itu dilepas gitu Dilepas. ya. Dia kan udah mulai makan. Iya, benar sekali. Nah, hal-hal kayak gitu tuh bikin saya overthinking dok. Jujur saja ya dok. Soalnya kan saya juga nantinya akan berkeluarga gitu. Iya. Dok, ya. Gimana nanti kalau ternyata saya juga seperti mengalami hal-hal seperti itu kayak gitu. Dan ternyata kesimpulannya tadi bisa. Saja harus telaten Iya, begitu ya, harus dok, ya. Nah, telaten. ngomong-ngomong mengenai overthinking nih dok, apakah dapat mempengaruhi kondisi ibu menyusui itu sendiri? Nah, betul. Ini juga makanya tadi saya bilang di awal kan ya, kenapa harus ayah dan ibu dan keluarga gitu ya, karena dalam proses menyusui ini itu kan ada hubungannya dengan hormon. Sehingga kalau ibunya stres, ya entah karena faktor apapun lah ya, karena satu biasanya yang paling sering itu adaptasi karena baru punya bayi. Ya kita tahu lah ya, bayi itu kan nggak jelas masih kan ya, jam tidur, jam pipis, jam BAB itu kan nggak jelas kan ya. Iya, Nah sehingga ibu ini masih lelah, baru melahirkan, terus tiba-tiba ritme tidurnya, ritme istirahatnya langsung menjadi berubah ya, berantakan. dok, Ya itu kalau nggak ada dukungan dari orang tua, dari suami, wah ini ibunya nanti bisa jatuhnya ke baby blues syndrome. Pernah dengar ya? Jadi, nah itu nanti berefek terhadap produksi ASI. Jadi benar sekali. Jadi menjaga apa namanya nih, kewarasan tanda kutip ya. Ibu menyusui ini sangat penting. Sangat penting. Iya, Oke, gitu. luar biasa. Menarik sekali pembahasan kita pada segmen pertama dok. Tapi kita harus break dulu sejenak ya dok. Kita akan lanjutkan di segmen kita kedua. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama kami dalam Bincang Sehat.